Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube kita, Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Bersama saya sudah ada Ketua Pembina Yayasan Rumah Dakwah Indonesia, Ustadz Khairul Azhar. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, Ustaz Indra. Sepertinya siang ini kita akan melanjutkan bincang-bincang Iya, itu Ustadz. Kali ini kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah bahas liberal, ya kan Ustadz? iya, Cancer. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas sebenarnya bisa nggak berpikir bebas atau apa kebebasan itu? Nah, iya. Terima kasih Ustaz Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Jadi Ustaz Indra, kita ini berseri ya di dalam membicarakan atau mendiskusikan topik yang saya pikir ini sangat penting ya, demi perkembangan kehidupan kita, agar kita terbebas daripada persoalan-persoalan yang bisa menggerogoti jiwa dan semangat kita. Jadi kemarin kita bicara adalah tentang satu penyakit ya, yang sangat berbahaya, walaupun yang namanya penyakit itu datang dari Allah, ya menyembuhkan juga Allah. Tapi penyakit itu tidak akan sembuh kalau manusia itu tidak sadar apa penyebab penyakit itu dan tidak mau berikhtiar untuk mengobatinya. Jadi kemarin kita diskusikan ada yang disebut dengan cancer ya. Cancer dari beberapa penyakit. Alhamdulillah itu sesungguhnya menurut medis bisa disembuhkan. Tapi kalau kita memahami lebih lanjut sebetulnya penyakit itu adalah wasilah untuk kita menuju kepada Allah. Kalau kita ikhlas apabila kita menerima penyakit, seberat apapun kita sabar, kita ikhlas, karena itu adalah Allah yang berikan. Insya Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita ya. Tapi berbeda dengan penyakit yang satu ini ya, yang disebut dengan bisa juga tumor ganas, epistemologi. Ini nggak bisa disembuhkan tanpa ada keseriusan kita menyembuhkannya. Dan itu dampaknya pun juga sangat besar ya. Itu bisa merusak ya, bukan satu orang, ribuan orang, jutaan orang. Itulah namanya cancer epistemologi. Nah, selanjutnya kita kemarin sudah mendiskusikan bagaimana yang disebut dengan liberalisme pemikiran. Nah, hari ini kita bicara tentang 3 makna kebebasan. Jadi Ustaz Indra, Bapak Muhammad Natsir, itu di dalam satu kesempatan di sidang Badan Konstituante, beliau menyampaikan ya, salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah penyakit sekularisme. Bahkan dalam percakapan antar generasi ya, antar generasi sudah Pak Natsir dan kawan-kawan itu diwawancarai, ditulis kembali oleh almarhum Profesor Ahmad Wati praktiknya, almarhum Profesor Dr. Kunto Wijoyo, almarhum Profesor Dr. Yahya Muaimin. Nah, yang masih hidup usianya pun 82 tahun ke atas sudah itu, Profesor Dr. Muhammad Amin Rais. Ya, saya ketika datang ke Medan, saya pernah ingatkan pesan antar generasi tersebut. Secara langsung dia berdiri dan menyambut, sangat perlu itu kita diskusikan kembali dan itu kita bahas kembali. Apa persoalannya? Salah satu pesan Pak Nasir itu, tantangan yang senantiasa kita hadapi, apa yang disebut dengan sekularisme. Nah, ini dia. Jadi secara sekularisme ini, inti persoalannya adalah dari konsep berpikir liberalisme. Nah, itu tadi. Konsep berpikir liberalisme itu kan rasionalisme yang dikaitkan dengan empirisme. Di mana
bahwa satu kebenaran itu hanya didasarkan kepada kebenaran otak manusia. Nah, terus selanjutnya bahaya berikutnya adalah nativisme. Nah, ini sedang menggerogoti ya terutama umat Islam ya. Dan terakhir yang berbahayanya adalah hubud dunia, cinta dunia dan takut akan kematian. Nah, ini kan satu turunan-turunan dari kita bicara tentang pemahaman liberalisme ini. Nah, oleh sebab itu kita konsistenlah untuk mendiskusikan secara gamblang, secara sederhana tentang beberapa pemahaman ini. Walaupun salah seorang pemikir Islam, Allahyarham, Profesor Dr. Nakib Alatas, beliau menyatakan bahwa seharusnya kita harus menempatkan adab baru ilmu. Nah, adab itu adalah salah satu landasan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita sesama makhluk, tetapi landasannya adalah tauhid. Nah, ini nanti Ustaz Indra secara khusus kita akan diskusikan. Baik, berkaitan dengan topik kita, 3 makna kebebasan. Nah, para sahabat dakwah yang dimuliakan Allah, bagi banyak orang, kebebasan itu adalah satu kata yang mudah sekali diucapkan, tetapi sesungguhnya sukar untuk dijelaskan maknanya. Jadi tidak sedikit yang masih mencari apa sebenarnya yang disebut dengan kebebasan itu. Mungkinkah, jadi satu pertanyaan, mungkinkah kebebasan itu seperti sinar matahari pagi yang selalu menerpa kita pada setiap hari? Atau seperti udara segar yang kita hirup setiap pagi? Kan bebas kita menghirup udara setiap pagi. Atau juga apakah kebebasan itu seperti burung-burung yang terbang lepas di angkasa luar? Dia kan ingin bebas, tidak terikat kepada ikatan-ikatan apapun. Atau kebebasan itu adalah sebuah ilusi yang hakikatnya nirmakna, artinya tanpa makna. Maka Ustaz Indra, di zaman modern ini, kebebasan itu sering sekali dipahami sebagai padanan kata freedom. Ya, freedom atau liberty. Yakni keadaan di mana seorang manusia bebas dari atau untuk bertindak apapun. Jadi sesuka hatinya dia bertindak. Apa itu yang disebut dengan kebebasan? Nah, yang pertama ya, bebas dari dinamakan kebebasan negatif yang menampik segala bentuk aturan atau batasan agama, tata susila, hukum, dan undang-undang. Bahkan pendidikan, karena katanya itu merupakan satu perampasan sebuah kebebasan. Nah, ini tadi dia. Nah, berikutnya jenis yang kedua, bebas untuk. Jadi diistilahkan seperti kebebasan yang bersifat positif. Jadi bebas untuk apa? Positif. Di mana setiap orang boleh dia menentukan sendiri apa yang ia hendaki, apa yang dia lakukan. Nah, sama halnya juga apa yang dikatakan oleh Berlin dalam sebuah buku Two Concepts of Liberty, itu tahun 1999. Jadi Sa Indra, bagi seorang muslim, dia itu kebebasan itu mengandung 3 makna sekaligus. Nah, yang pertama, kebebasan itu identik dengan fitrah, yakni tabiat dan kodrat asal manusia sebelum dia diubah, ya dicemari dan dirusak oleh sistem kehidupan di sekelilingnya. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Artinya setiap orang terlahir bebas sebagai makhluk dan hamba Allah yang suci bersih. Bebas dari noda kufur, syirik, dan sebagainya. Namun, kemudian orang-orang di sekitarnya lah yang mengubah keadaan tersebut. Sehingga ia berubah menjadi ingkar.
ya, dan angkuh kepada Allah sekalipun dia angkuh, ya, menjadi dia tidak bebas lagi begitu. Maka orang yang bebas adalah orang yang hidup selaras dengan fitrahnya. Karena pada dasarnya ruh setiap manusia itu sebenarnya telah bersaksi akan keberadaan Allah. Jadi Ustaz Indra, waktu kita di alam ruh, kita sebelum telah bertemu sama Allah sebagai Rabb kita, sebagai pencipta kita. Dan kita bertemu kepada seluruh ruh, masa lalu, masa sekarang, termasuk ruh kita. Ya kan? Ruh manusia yang ke depan. Ya, kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 112, di pertengahan ayat dikatakan Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb? Kita menyatakan qalu bala. Kita menyatakan qalu bala syahidna. Memang kami menyaksikan bahwa Allah itu Rabb kita. Nah, para ulama mengatakan kan ketika itulah langkah rezeki pertemuan maut sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ketika kita bertemu sama Allah, kita menyaksikan bahwa Allah Rabb kita. Tapi persoalannya ketika ke dunia kok kita lupa. Ya memang. Karena disebut dengan alam ruh, alam yang kita sudah tak tahu lagi. Jadi sebaliknya, orang yang menyalahkan fitrah dirinya sebagai abdi Allah, sesungguhnya tidak bebas. Kenapa? Karena ia hidup dalam penjara nafsu. Ya kan, penjara nafsu dan belenggu syaitan. Karena kan tugas syaitan itu memang menggoda umat manusia di muka bumi ini agar apa? Agar ada kawannya nanti di nerakanya Allah. Jadi lebih lanjut, Ustaz Indra, mana lebih patuhnya iblis dibandingkan dengan kita? Kalau iblis itu sebelum dia engkar kepada aturan Allah, dia kan makhluk yang sangat patuh kepada Allah, ya kan? Hanya satu aja dia disuruh Allah untuk mengakui ya manusia sebagai khalifah fil ard, dia tidak mau. Kenapa? Karena dalam diri iblis itu ada rasa sombong, rasa takabur, ya kan? Kenapa kami harus ya mengakui keunggulan Adam alaihissalam? Adam alaihissalam itu adalah simbolisasi manusia sebagai khalifat, ya kan? Padahal kami kan diciptakan dari api. Adam itu kan dari tanah. Kan lebih mulia kami. Karena kesombongan. Nah, walaupun kita ketahui, ketika Allah murka kepada iblis ini, keluar engkau dari surgaku. Nah, ini tadi kehebatan iblis ini. Minta dispensasi kepada Allah. Apa yang dia minta? Kami siap menerima murkamu ya Allah. Kan kesombongan dia ini kan. Nggak minta maaf, nggak sombong dia kan. Tapi beri kami kesempatan untuk menggoda umatmu agar ada teman kami di negara kamu. Nah, ini tadi dia Ustaz Indra. Jadi sekali lagi sebetulnya tidak ada kebebasan manusia. Ya kan? Jadi kalau dalam sisi pandangan Allah sesungguhnya manusia hidup itu kalau dia ingkar kepada Allah maka dia berada pada penjara nafsu dan melunggu setan. Berarti dia tidak bebas. Maka kalau kita lihat ahli tafsir abad keempat Hijriah, Al-Raghwi Al-Isfahani. Nah, dalam bukunya ia menerangkan ada dua arti bebas. Pertama, bebas dari ikatan hukum. Kedua, bebas dari sifat-sifat buruk seperti sifat rakus, harta, sehingga diperbudak olehnya. Pengertian kedua ini itulah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Celakalah si hamba huang atau ta'isa abdu dinar. Nah, selanjutnya, Ustaz Indra, makna yang kedua dari kebebasan itu adalah daya atau kemampuan atau istilah bahasa Arabnya istita'ah serta kehendak, masyiah dan keinginan atau iradah yang Allah berikan kepada kita untuk memilih jalan hidup masing-masing. Apakah yang kita pilih jalan lurus disebut dengan ihdinas siratal mustaqim ataukah jalan yang lekuk? Nah, apakah jalan yang terjal mendaki ataukah jalan menurun licin menuki? Apakah jalan para nabi dan orang-orang soleh ataukah jalan iblis dan orang-orang sesat? Ya.
Nah, firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 29 yang artinya siapa yang mau beriman dipersilakan. Siapa yang mau ingkar juga dipersilakan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kenapa Allah memilih kebebasan? Nah, Nisa Indra. Karena Allah sudah lengkapi daya berpikir, daya untuk membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Nah, kemarin kita sudah diskusikan kemampuan berpikir kita ini dirusak. Nah, itulah tadi. Nah, dirusak satu penyakit epistemologi. Nah, juga disebutkan bahwa kebebasan di sini sesungguhnya melambangkan kehendak, kemauan, dan keinginan diri kita sendiri. Maka bebasnya manusia berarti terpulang kepadanya. Mau dia senang di dunia, atau bahagia dunia, atau dia sengsara di akhirat. Nah, ini kita bisa lihat dulu dalam surat Asy-Syura ya, ayat ke-20 Allah mengatakan, siapa yang menghendaki balasan di akhirat, akan kami tambahkan balasan itu baginya. Siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepada sebagian dirinya balasan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian sedikit pun di akhirat nanti. Oleh sebab itu, Ustaz Indra, terserah padanya apakah kita mau tunduk ataukah durhaka kepada Allah, hendak mengabdi kepada Khalik atau menghamba kepada makhluk. Namun sudah barang tentu ya kebebasan tersebut bukan tanpa konsekuensi dan tanggung jawabannya. Nah, ini ada beberapa ayat Allah ya yang menjelaskan tentang pengertian ini. Jadi Ustaz Indra, ketiga, kebebasan dalam Islam itu berarti kebebasan memilih yang baik. Jadi kebebasan memilih yang baik itu disebut ikhtiar. Jadi kalau kita berikhtiar, ya mari kita berikhtiar. Berarti kita memilih keadaan baik sesuai dengan aturan Allah. Berarti kalau dia milih yang buruk misalnya, nggak bebas? Iya, terserah dia. Tadi Allah kata, kamu mau pilih yang jalan kiri atau jalan kanan. Karena kamu sudah diberikan akal pikiran. Afala ya'qilun, afala yatafakkarun. Bebas. Ini demokratis. Ya. Kalau orang mau ingkar, silakan ingkar. Ya, tapi konsekuensinya ada. Kalau dia mau patuh, ya silakan patuh. Konsekuensinya ada. Oleh sebab itulah dijelaskan oleh Profesor Naukid Alatas sesuai dengan akar katanya, ikhtiar. Jadi kata ikhtiar menghendaki pilihan yang tepat ya dan baik akibatnya. Maka orang yang memilih keburukan, kejahatan dan kekerasan itu sesungguhnya ia telah menyalahgunakan kebebasannya. Ya. Kalau kita misalnya memilih, sekali lagi ya, kalau kita memilih jalan yang buruk, ya, jalan kejahatan, nah berarti sesungguhnya dia sudah menyalahgunakan kebebasan yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak menggunakan akal pikirannya. Apakah pilihan yang bebas dia pilih itu bisa memberikan manfaat kepada dia dunia dan akhirat, atau menyengsarakan dia dunia dan akhirat. Jadi bisa jadi Ustaz Indra, keputusan yang diambilnya itu bisa juga sengsara dia di dunia dan sengsara juga dia di akhirat. Sebab pilihannya itu adalah bukan sesuatu yang baik. Nah, di sini kita dapat mengerti mengapa dalam dunia yang beradab, ya, dunia berakhlak, ya, dunia beradab, dunia berakhlak, dunia berilmu. Nah, landasan ilmunya adalah kalimat tauhid. Nah, di sini kita dapat mengerti, saya lagi mengapa dunia beradab manusia tidak dibiarkan bebas untuk membunuh manusia lain dan memikirkan onar. Artinya dia bilang, ya karena nafsu keserakahannya, nafsu untuk memiliki sesuatu yang diinginkan, kadangkala dia bisa menyiksa saudara sendiri. Kadang-kadang menghabis saudara sendiri untuk memenuhi kepentingannya itu tadi. Nah, kan ada istilah kan, untuk memenuhi keinginannya itu kadangkala dia bisa menyiksa orang lain saudara sendiri. Ya berarti dia sudah melanggar kebebasan yang Allah berikan kepada dia. Nah, begitu juga dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Jadi kebebasan individu memang diakui
sebagai hak asasi manusia, tapi tidak mutlak, Indra. Ya. Kebebasan normatif setiap warga negara bukanlah merupakan kebebasan absolut, nggak bisa. Contoh misalnya dalam satu ruangan tertutup ini, misal di antara kita, Indra suka ngerokok, terus saya dilarang yang merokok, merusak. Ini kan hak saya, privasi saya, terserah saya. Tapi kan sudah mengaku kita semua. Nah, jadi artinya hak individu itu dibatasi kepada hak bersama. Berarti tidak ada kebebasan absolut, tetapi kebebasan yang dipagar oleh hukum dan dibatasi oleh undang-undang. Nah, sebagai contoh, kebebasan beragama itu dilindungi oleh konstitusi negara kita. Undang-Undang Dasar 1945 itu pada pasal 28 dan 29. Dan selanjutnya juga diatur oleh pasal 1 Undang-Undang nomor 1 garing PNPS garing 1965 tentang apa? Tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Isinya apa? Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu. Itu nggak boleh, ya kan? Nah, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut. Nah, itu dia diatur. Jadi nggak bisa kita sebebas-bebasnya. Sebagai contoh misalnya, kan ada aturannya di satu komunitas agama tertentu, kelompok agama yang lain ingin membuat sarana rumah ibadah, padahal umatnya nggak ada di situ, nggak boleh. Itu kan melanggar aturan-aturan etika. Nah, kadang-kala karena umatnya nggak ada, didatangkan dari luar, nggak boleh, kan mengganggu ketertiban setempat. Maka disinilah harus hadir pemerintah dalam rangka mengatur kehidupan agar kehidupan itu tertata dengan baik. Jadi dalam tataran praktis, kebebasan sejati dia harus memancarkan hikmah atau kebijaksanaan. Nah, dan memantulkan ilmu dan adab. Nah, sementara Sir Indra, kebebasan palsu itu dia mencerminkan kejahilian, kebodohan, dan kebiadaban. Oleh sebab itu, kebebasan individu serianya dipandu oleh hukum. Jadi hukum kita kan ada dua, hukum privat dan hukum publik. Nah, mungkin barangkali kita seorang muslim, ya kita terikat kepada hukum privat kita, biar. Tapi kita juga terikat kepada hukum publik kita, biar. Contoh misalnya, kalau kita mengendarai sepeda motor atau kendaraan, ada aturan pakai helm, kita tetap pakai helm. Apakah hukum pakai helm itu bertentangan dengan hukum privat? Tidak bertentangan, karena itu kan menyuruh kepada keselamatan dan kedamaian kita. Maka kita harus patuh sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan keagamaan. Oleh sebab itu, kebebasan individu sebenarnya dipandu oleh hukum dan hikmah, agama dan etika. Supaya apa? Supaya tidak merusak tatanan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, oleh sebab itu dalam kerangka inilah seorang muslim memahami firman Allah ini. Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka ia telah berbuat baik untuk dirinya. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat, maka ia berlaku jahat kepada dirinya. Ini kita bisa lihat di dalam Quran surat ke-41 ayat ke-46. Maka janganlah kebebasan itu menyebabkan kebablasan. Nah, sama juga pada surat Al-Fuslihat surat ke-41 ayat 46 yang artinya siapa yang mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka akibatnya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, itu Ustadz Indra. Nah, sebagai cerita, ya kisah ya satu novel ya, ini cukup bagus sekali Ustadz Indra ini. Novel Bumi Bercinta.
Nah, ini buah karya Ustadz Dr. Habibur Rahman. Ya. Ya, dengan harga mahal mereka menjual kehormatan diri di dalam ceritanya. Ya, dengan mendegu air kebebasan yang ternyata kebebasan itu bersifat fatamorgana belaka. Jadi kegersangan jiwa telah menyeret Yelena. Ini pemerannya si Yelena dalam buku tersebut. Ya, ada Yelena, ada Linor, ada Boris, ada Sergei. Ya, tokoh-tokoh dalam kisah ini ke jurang hawa nafsu yang bernama kebebasan. Jadi Ustaz Indra, ini kan cerita ketika bumi bercinta ini kan cerita kehidupan masyarakat di Rusia bebas. Jadi kalau dalam cerita itu kita misalnya pergi ke hotel, ya kan? Nah, di hotel itu nggak ada pendingin ruangan, tapi penghangat ruangan. Jadi kalau dalam hotel itu satu kamar itu ternyata sudah berisi, tapi dalam satu kamar itu ada seorang wanita, kita laki-laki masuk, boleh sewa di situ, bebas. Nah, apa yang terjadi nanti? Ya walau alam lah. Karena apapun terjadi itu adalah suka sama suka, ya bisa terjadi. Nah, meskipun zahiraganya segar bugar, cantik menawan, Yelena merasa bertambah hari semakin rusak jiwa dan batinnya. Jadi seorang penari balet ya, yang lincah, ya sering dipuji bagi penggemarnya ya. Ya, dia bagai penari baret yang sangat menawan ya dan awet muda. Tapi di balik itu semua dialah yang paling tahu mengenai dirinya. Apakah dia senang atau bahagia kan dia yang tahu. Walaupun dia dapat ujian, apa yang terjadi pada jiwanya tentu dia yang tahu. Sebenarnya setiap hari ia menjerit kesakitan. Batinnya terus-menerus merintih dalam kesunyian. Merasa dirinya sudah tidak lagi manusia yang sepenuhnya manusia. Ia pun akhirnya memutuskan berhenti dari profesinya itu. Yelena, apa sebenarnya yang engkau cari? Ujarnya pada dia sendiri pada satu ketika di hadapan cermin. Nah, itulah Ustaz Indra. Jadi kalau bisa nih Ustaz Indra bisa ini dibaca buku ketika bumi bercinta ini sebagai ibroh kepada kita. Karena kebebasan itu sesuatu yang menghasilkan ketidakbebasan dalam diri kita sendiri. Mungkin inilah maksud yang kita bisa diskusikan pada siang hari ini, Ustaz Indra. Betul. Baik sekali. Karena memang banyak orang menganggap bebas itu semakin dia bebas hura-hura dia merasakan kebebasan. Padahal tidak, Ustaz ya. Iya. Karena kebebasan yang sejati itu dia harus sesuai dengan fitrahnya. Iya, benar. Itulah yang salah. Selama ini yang kita salah pahami itu. Jadi kita menganggap mabuk-mabukan, apalagi Gen Z ini mabuk-mabukan segala macam, urak-urakan lah kita menganggap itu bebas. Padahal sebenarnya itu bukanlah kebebasan yang sejati. Itu adalah kebebasan fata morgana. Iya, benar. Baik Ustaz, mungkin boleh ada pesan-pesan untuk generasi-generasi muda Ustadz di akhir video ini agar para pemuda kita ini lebih cenderung merawat pola pikirnya menuju kebebasan yang fitrah. Iya. Jadi artinya begini Ustaz Indra, ya pertama ya lingkungan yang paling terdepan ya dalam mencegah sifat kebebasan yang tidak berbentuk ini adalah keluarga. Keluarga. Kita jangan ikut-ikutan seperti apa yang digambarkan kepada masyarakat barat. Jadi kalau dalam masyarakat barat itu ada seorang anaknya wanita minta izin kepada ibunya pergi keluar, katakanlah baru malam Ahad ya, bersenang-senang. Nah, terus kira-kira apalah menurut Ustaz Indra pesan si ibu ketika mengizinkan? Nah, anaknya keluar bersama pasangannya. Kalau kita kan pasti nggak kita izin kan, ini malam ya kan. Nah, apanya? Nah, ini tadi karena bebas. Nah, apa sudah engkau persiapkan? Nah, tanda petik alat yang harus dibawa itu. Nah, tanda petik, ya kan alat kal. Terjemahkanlah sendiri alat kal. Karena bebas melakukan apa saja. Nah, sama juga di barat sana ya kan. Untuk mendapatkan pasangan yang cocok,
Mereka dibolehkan hidup bersama. Hidup bersama. Nanti lahirlah anak-anaknya. Baru kalau ada kesesuaian hati, barulah mereka pergi untuk dinikahkan ke lembaga pernikahan. Mudah-mudahan tak terjadilah di tempat kita. Nah, makanya kalau kita lihat, kan dalam Al-Quran dikatakan, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Nah, ini penting saya. Terutama para ayah-ayah ya. Kita harus ada pembentukan tarbiyah sahsiah Islamiyah. Kepribadian kita ini perlu. Nah, ketika pribadi kita baik, utuh, maka kita bisa menjaga keluarga kita. Ya, keluarga kita apa? Keluarga terdekat kita, internal kita, termasuk keluarga-keluarga di sekitar kita, saudara-saudara kita. Kan kita ingin bersama-samanya itu dalam surganya Allah. Maka perintah Allah pertama, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Nah, atas dasar inilah Usa Indra nanti Yayasan Rumah Dakwah Indonesia lebih memfokuskan kepada program ya pembentukan keluarga sakinah mawadah warahmah. Jadi kan kalau kita lihat di dalam ini kan jagalah dirimu dan keluargamu, siapa yang menjaga paling pertama sekali Usa Indra? Apakah adalah para bapak-bapak kan? Para suami-suami terhadap istri. Nah, saya nggak mau istri-istrinya kan. Kalau nanti istri-istri banyak istri ya kan, marah nanti ibu-ibu kan. Ya, dia harus menjaga istrinya, ya kan, dari mara bahaya. Dia pastikan. Jadi menjaga keluarga itu bukan sekedar untuk memberikan material yang banyak. Kan banyak orang tua kan gini. Saya bersusah payah keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan anak istri, kebutuhan material kita, uang banyak habis. Tapi kenapa anak saya begini? Ya salah dia sendiri lah. Padahal si anak itu tidaklah memerlukan rumah yang mewah, tidak memerlukan kendaraan yang mewah, tidak memerlukan baju yang, tetapi adalah perhatian batiniah yang baik. Nah, ini tadi dia. Itu Usa Indra. Jadi nanti mudah-mudahan lah ya kan. Ini Usa Indra dan kawan-kawan harus memfokuskan program ini. Karena sesungguhnya tantangan dakwah kita yang terbesar ini tantangan yang internal. Kan itu saja Usa Indra. Baik. Oke Ustadz, kita sudah bincang-bincang sekitar ada 30 menit. Dan pemirsa di rumah yang menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like dan terutama subscribe. Boleh share ke teman-teman agar manfaat ini lebih luas lagi jangkauannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.